Ramadan mengantarkan umat kembali pada kesucian, kemenangan, dan menggelorakan perubahan. Momentum kita agar selalu bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Di hari Jumat menjelang berbuka puasa ini, kita akan mendengar Ustadz Rusmin Nur akan menyampaikan materi dipandu oleh Bapak Anas Rosih, yaitu pengaruh saum terhadap kehidupan seorang remaja. Selamat menyaksikan bersama dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pintar dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai hamba Allah masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan juga diberikan kesehatan, dan yang lebih utama lagi kita bersama-sama bisa ikut menyaksikan Ustadz menyapa. Salam serta selawat tentunya tidak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, amin. Sobat pintar yang berbahagia, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan dari Ustadz kita. Tentang apa itu? Sebelumnya tentunya kita perlu mengenal siapakah Ustadz kita yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih telah berkenan hadir di forum Ustadz menyapa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mohon izin Ustadz, kira-kira pastinya pemirsa Sobat Pintar ingin tahu siapa sih Ustadz ini yang begitu gagah ganteng. Mohon memperkenalkan diri Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersilaturahmi menyapa Sobat Pintar di sore hari ini. Tentu saya berharap Sobat Pintar dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Haji Rusmin Nur dari SMK Negeri 58 Jakarta. Begitu luar biasa. Oh, berarti Ustadz Rusmin Nur. Alhamdulillah. Amin. Sobat pintar yang berbahagia, sudah berkenalan dengan siapakah Ustadz kita pada hari ini. Tentunya kita akan lebih ingin tahu lagi apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Rusmin Nur ini. Sobat pintar yang berbahagia, beliau tentunya hari ini akan mengupas tuntas terkait dengan pengaruh saum Ramadan terhadap kehidupan bagi kaum remaja. Rasanya ini menarik bagi kita, karena kenapa Allah menetapkan tugas kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk berpuasa. Tentunya kalau kita akan semakin tahu apa manfaat, tentunya itu akan menjadi semakin penguat kita melaksanakan saum Ramadan kita. Untuk itu Ustadz Rusmin, alhamdulillah. Siap. Kehidupan remaja saat ini Ustadz memang begitu luar biasa dahsyatnya. Perkembangan teknologi, kemajuan, kultur, budaya yang sampai saat ini kadang-kadang bisa saja menyebabkan generasi muda kita, tentunya juga sobat-sobat pintar kita, kalau tidak hati-hati bisa tergelincir. Rasanya tema yang diberikan pada hari ini sungguh sangat luar biasa. Pengaruh saum Ramadan terhadap kehidupan bagi kaum remaja. Silahkan Ustadz untuk bisa dikupas habis biar sobat pintar kita bisa mendalami dan menangkap makna terhadap saum Ramadan ini bagi kehidupan teman-teman sobat pintar. Monggo dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sobat pintar, sungguh tidak ada kalimat yang indah kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kenapa? Karena kita masih diberikan usia panjang dan bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadan itu sobat pintar tidak lain anugerah terbesar buat kita umat Islam. Terkhusus buat anak-anakku, buat remaja, sobat pintar semua. Kenapa? Karena Ramadan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan luar biasa. Katakanlah ini obral pahala. Disinilah Allah berikan. Kenapa? Karena sayangnya Allah kepada kita semua sobat pintar. Karenanya bagi kita seorang pemuda, seorang remaja, sobat pintar yang hebat-hebat, yang soleh dan soleha, kita mesti bersyukur hari ini kita masih bisa menghirup udara Ramadan. Maka begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafrahu", gembiralah
Kenapa? Ini adalah bifadlillah wa birahmati. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan kepada sobat pintar. Ramadan hadir untuk mentarbiah kita. Bagaimana menjadi sosok pemuda-pemuda yang soleh, sobat pintar yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena Ramadan akan sangat berpengaruh, berimplikasi buat kehidupan sobat pintar semuanya. Dengan Ramadan, satu contoh misalnya hadis Rasulullah SAW menyatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufiro lahu ma taqaddama min dambi. Siapa di antara kita yang saum di bulan Ramadan karena iman, karena ikhlas, iman yakin akan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berangkat mencari ridho dan berkahnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya semua sobat pintar, begitu banyak persoalan kehidupan setahun yang lalu. Begitu banyak problematika kehidupan kita tahun lalu, bahkan dosa-dosa kita kepada ayah bunda kita, sahabat-sahabat kita, boleh jadi menumpuk menggunung sahabat pintar. Tapi sayangnya Allah dikasih fasilitas apa? Fasilitas Ramadan yang dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita akan diterbiah, dididik lewat Ramadan menjadi manusia-manusia takwa. Itu adalah ujung akhir daripada Ramadan. Apa itu takwa? Takwa berarti taknya, huruf taknya tadarru. Rendah hati. Seorang pemuda sobat pintar dengan puasa dia menjadi rendah hati. Kenapa? Enggak sombong, enggak takabur. Kenapa? Karena saum Ramadan mengajarkan memang pribadi-pribadi itu. Lalu kemudian kopnya menjadi apa? Orang yang qanaah. Coba bayangkan, lihat sobat pintar. Orang yang saum Ramadan, pola makan diatur, pola tidur juga demikian. Subhanallah, dia menerima apapun yang ada tersaji di depannya ketika berbuka puasa bersama. Enggak gerasa gerusu, enggak mencari memuaskan hawa nafsu. Tetapi yang ada menerima, dilatih lewat Ramadan, kopnya qanaah. Wawunya wikoyah, wawunya waro terbentengi. Dari apa? Dari sifat-sifat brutalisme yang barangkali di luaran sana. Coba bayangkan ada sekelompok anak muda, sekelompok orang-orang tertentu, anak-anak mengklaim dirinya sebagai seorang pemuda. Tetapi apa yang mereka lakukan? Malam hari dia mengganggu ketenangan masyarakat. Bahkan sampai kemarin kita menyaksikan di media sosial. Banyak anak-anak muda kita subhanallah melakukan perbuatan-perbuatan anarkis yang mereka membuat rasa takut, khawatir buat masyarakat. Ramadan tidak seperti itu. Tetapi Ramadan yang dilakukan dengan baik dan dengan benar, maka akan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Lalu kemudian yaknya yakin. Karena yakin, sobat pintar, orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, diterbiah lewat Ramadan, dia yakin betul. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karenanya dari batin yang dalam dia akan berkata, saya akan kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah li sahih perhatian buat orang-orang yang saum Ramadan, dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Kebahagiaan yang pertama subhanallah, farhah inda iftari. Dia bahagia ketika dia buka. Kenapa bahagia? Dahaga sudah dia lewati, lelah dia lewati. Dengan gembira ketika subhanallah azan maghrib berbuka, dia bisa melalui itu semua, dia berbahagia. Begitulah saudaraku, bagaimana mengajarkan kepada kita orang yang kekurangan di sana banyak, orang yang tidak berlebih banyak. Puasa mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang harus menimbulkan simpati kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang nggak mampu lewat puasa. Coba bayangkan, kita merasakan bagaimana mereka tidak enak, bagaimana mereka kekurangan, tapi karena kita berjumpa dengan Ramadan, kita merasakan itu lewat apa? Tarbiyah Ramadan. Kita buka, kita rasakan bagaimana penderitaan mereka. Wahai sobat pintar, inilah hebatnya puasa itu. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sobat pintar. Lalu yang kedua, indalika arabi. Ketika dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan?
bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan menyediakan pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Pintu surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang saum. Baru kemudian orang-orang yang saum Ramadan sudah masuk semua, akan dikunci pintu itu. Kenapa? Ini pintu dikhususkan, diistimewakan buat orang-orang yang saum, saudaraku, sahabat pintar, sobat pintar. Masya Allah, indah sekali bukan? Maka pengaruh ibadah saum buat kita, buat sobat pintar, amat sangat luar biasa. Jikalau kita lakukan karena iman, karena Allah, akan berdampak positif buat kita. Jikalau kita lakukan karena ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena siapapun orang yang kita cintai, kita sayangi, tapi semua semata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita lakukan, dampak positif akan berpengaruh pada diri kita. Demikian Ustadz Anas. Masya Allah, sobat pintar dimanapun berada, betapa bahagianya sore ini kita mendapatkan siraman pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Ramadan kita. Bahwa Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Tentunya kenapa kita kok perlu ditarbiyai oleh Allah yang justru pencipta kita semuanya. Karena tidak lain karena rahmat dan rahimnya Allah kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa tentunya. Ustaz, mohon izin nih. Gimana Ustaz ya? Kita ini kan remaja-remaja, namanya juga remaja Ustaz. Darahnya masih darah muda, emosinya masih membara-bara. Lah, bagaimana kiat-kiatnya saat bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan menjadi pribadi takwa itu, Ustaz. Karena kan bahkan sering ini yang terjadi, Ramadan itu kan bulan ibadah, katanya tidurnya aja ibadah. Barangkali ada itu benar tidaknya kita juga kurang paham Zat tadi sampaikan saat. Tapi kemudian kebanyakan malah karena merasa puasa tidur terus, karena merasa ibadah. Lah, padahal kita remaja nih Ustaz, tentunya sangat sayang kalau tidak mendapatkan buahnya Ramadan. Kiat-kiatnya apa nih Ustaz? Supaya para sobat-sobat pintar kita ini bisa mendapatkan buahnya Ramadan, yaitu paling tidak menjadi tawa, biar kita bisa menjalinnya dengan maksimal begitu Ustaz. Mohon izin Ustaz. Terima kasih Ustadz Anas. Sobat pintar, bagaimana kiat agar kita mampu meraih prestasi di bulan Ramadan tentunya lewat tarbiyah Ramadan? Pertama, sobat pintar, bergaulah, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, seseorang itu akan sangat bergantung kepada siapa dia bersahabat. Falyandur ahadukum mayukhalilu. Perhatikan seseorang itu bergaul dengan siapa. Maka Ustadz menyarankan kepada sobat pintar pada sore hari ini, cari teman-teman yang soleh. Apa indikatornya? Teman kita yang soleh, yang saum Ramadannya full dia selama 30 hari tentu bagi pria. Lalu kemudian dia isi amaliyah Ramadan lewat tadarus Qur'annya, lewat amaliyah Ramadan itikafnya, sodakohnya, tadarus Qur'annya dan seterusnya. Dekati temanmu itu, kamu akan berimbas. Paling tidak sahabat pintar, dia baca, temanmu baca Al-Quran, kamu mendengarkan, paling tidak kamu akan tertarik lambat laun. Betapa nilai fadilah keutamaan baca Quran. Kalau sahabat pintar barangkali punya sahabat dekat, sering bersodakoh, paling tidak terketuk tergoda, ingin bersodakoh. Karena terbiasa, karena melihat teman-temanmu di sampingmu, kiri kananmu, sobat pintar dia adalah orang-orang soleh. Kiat pertama. Sahabat pintar, kiat yang kedua, lakukan apa yang Anda bisa isi amaliyah Ramadan. Apa yang Anda bisa amaliyah Ramadan ini? Tadarus Quran, lakukan. Kalau perlu, dari juz pertama sampai 30. Oh Ustadz, saya masih belajar. Yang kau bisa, kau baca Al-Ikhlas berulang kali. Kau baca surat Al-Mulk berulang kali. Apa yang kau bisa? Itu sudah bernilai pahala. Tetapi Rasulullah menyampaikan al-hal murtahil, orang-orang yang disukai, orang-orang yang menghatamkan Quran dari awal sampai akhir. Tetapi bukan masalah buat teman-teman yang mau belajar dari Iqra,
dari apa yang kita bisa, lakukan yang kita bisa. Isi yang penuh manfaat ketika kita menjalankan ibadah saum ini. Jangan cuma tidur. Memang ketika kita terlelah, sedang baca Quran, terlelah sedang itikaf, tertidur, itulah ibadah. Yang bukan ibadah, kalau sobat pintar dari pagi, bahkan habis sahur tidur, subuhnya kelewat, zuhur kelewat, bangun lagi menjelang maghrib, menjadi haram perbuatan itu sobat pintar. Maka tatalah waktu dengan baik. Lakukan ibadah yang kita bisa, yang mendapat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga sobat pintar, lakukan evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri kita. Apakah dari tahun ke tahun kita hanya menggapai Ramadan sedemikian rupa sekedar menggugurkan kewajiban? Ataukah Ramadan yang kita akan lewati ini akan berbekas buat diri kita? Maka bangun kesadaran itu sejak dini, sejak sekarang sahabat pintar. Kenapa? Karena Ramadan, subhanallah, yang kita lakukan, yang kita lewati akan berbekas manakala kita bersungguh-sungguh ada mujahadah. Bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemuda sobat pintar yang demikian, persislah apa yang katakan Rasulullah. Innama sumia Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Kenapa? Fa innahu yarminul dzunub ayahrikuha wa yadhaba anha. Karena Ramadan kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, karena iman karena Allah, maka yang terjadi adalah sobat pintar, Ramadan mentarbiah kita, membakar dosa-dosa kita sobat Ramadan. Maka evaluasi, apakah Ramadan ini harus sama dengan tahun lalu atau ada perubahan? Pesan Ustadz sobat pintar, lakukan perubahan. Hari ini juga lakukan perubahan buat sobat pintar. Karena pemuda-pemuda soleh sobat pintar, pemuda-pemuda soleh bukanlah yang mengatakan ini adalah bapakku. Laisal fata mayakul kana abi, walakin fata mayakul hada. Bukanlah mereka, bukanlah sobat pintar pemuda yang mengatakan ini adalah ayahku. Ayahku punya segudang harta, punya ilmu, punya rumah mewah, punya harta kendaraan mewah. Tapi yang disebut, yang berani mengatakan sobat pintar, ini adalah saya. Saya bukan orang tua saya. Saya berbuat sesuatu bukan karena siapapun, karena Allah, dan karena memang saya ingin melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan rubah nasib diri kita kalau kita masih mau merubahnya. Lakukan perubahan sekarang juga sobat pintar. Begitu Ustaz Anas. Masya Allah, sobat pintar yang luar biasa dan insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. 3 kata kunci kiat yang disampaikan. Yang pertama, sahabat yang memang mengajak kita untuk kebaikan. Yang kedua, mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang solehah, yang soleh. Dan yang ketiga, muhasabah, rasanya luar biasa. Rasanya kalau ini Ustaz dilakukan oleh sobat-sobat pintar, insya Allah Ramadan ini akan menjadi keberkahan Ustaz ya. Pertanyaan lagi nih Ustaz, Ramadan itu kan terbatas ya Ustaz ya. Meskipun kalau ngelihat hebatnya, keberkahannya, Ramadan itu kalau bisa sampai sahabat menyampaikan, kalau bisa semua bulan dibikin Ramadan semua. Tapi Allah cukup memberikan satu kesempatan di 12 bulan itu Ustaz. Pertanyaan Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz untuk bisa mengkonsistenkan setelah Ramadan lewat Ustaz? Jangan-jangan begitu Ramadan lewat, apa yang sudah kita latihkan, tarbiyahkan ini hilang begitu saja Ustaz. Nah ini gimana sobat-sobat pintar ini bisa setelah Ramadan kemudian bisa menjaga Ramadan dan tentunya untuk kebaikan sobat-sobat pintar dan kita semuanya, dan tentunya kita juga berharap Ramadan kedepannya bisa ketemu lagi. Kiat-kiat atau strategi atau cara apa Ustaz untuk bisa mempertahankan apa yang sudah didapat ini Ustaz? Terima kasih Ustaz Anas, menarik sekali, luar biasa Ustaz Anas ini. Rasa-rasanya ini pertanyaan kebanyakan sobat pintar semua Ustaz Anas, luar biasa. Sobat pintar, saya teringat hadis Rasulullah SAW.
khamsu khisolin tanqudus saum. Ada hal yang membatalkan puasa. Tapi juga ada yang membatalkan pahala puasa. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Ustaz Anas. Ada 5 kata Rasulullah yang membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadzib, dusta. Coba bayangkan, sobat pintar dilatih. Sering sobat pintar saya suka dengar tuh pembicaraan antara remaja, antara teman dan teman. Oh, lu jangan ngomong sembarangan lu jangan bohong, kan lagi puasa lo. Suka begitu saya dengar. Berarti ini anak sedang berkata-kata mengilhami, memaknai Ramadan. Memang al-kadzib, dusta, membatalkan pahala puasa kita. Kita nggak akan dapat apa-apa. Al-kadzib, al-ghibah, membicarakan orang lain. Al-ghibah memang akan membatalkan pahala puasa kita. An-namimah, adu domba. Udah, jangan tawuran. Jangan berbuat anarkis. Ini kan lagi puasa. Sahabat pintar kadang-kadang suka menasihati kawan. Luar biasa ya perkataan itu. Coba bayangkan kalau di bulan lain. Jangan provokasi, jangan memprovokasi orang lain. Jangan adu domba. An-namimah, lagi puasa memang akan membatalkan pahala puasa. Ya minuzur, sumpah palsu. Kadang-kadang kita suka gampang, sumpah deh gua bukan gua, sumpah deh gua nggak begitu. Kadang-kadang kita sering gampang berkata-kata ya minuzur. Puasa memang nggak boleh ya minuzur, dilarang sumpah palsu. Yang kelima, wastirsaun nadhar illa ma harrama syar'u. Melepaskan pandangan yang bukan muhrimnya atau yang dilarang oleh syara. Luar biasa. Coba bayangkan sobat pintar, kalau 5 ini menghujam dalam diri kita, maka nilai-nilai spiritual saum Ramadan dahsyat perubahan dalam diri kita. Kenapa? Karena kamin shaimin laisa lahu min syamil atas walju. Berapa banyak sobat pintar orang-orang yang puasa tapi cuma lapar, cuma dahaga saja yang dirasakan. Yang lain enggak ada. Kenapa? Karena memang enggak berbekas pada saum Ramadannya sahabat pintar. Maka kiat-kiatnya adalah yang pertama, bagaimana ini agar berbekas Ramadan ini? Yang pertama, bangun istiqomah. Konsistensi diri. Apa yang sobat pintar sudah lakukan, kalau terbiasa tarawih, malam-malam lain, qiyamul lail, tahajud sobat pintar. Kalau sobat pintar suka duha, jangan tinggalkan sobat pintar. Karena nilai pahala sunnah berdimensi pahala wajib ketika Ramadan. Apa artinya? Kebiasaan di bulan lain jangan pernah tinggalkan, karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat duha. Sobat pintar tadarus, memang bacaan Rasulullah dipantau, dimonitor oleh malaikat Jibril. Ketika kapan? Ramadan. Dan Quran diturunkan ketika Ramadan. Coba sobat pintar lakukan tadarus setiap hari. Ketika Ramadan berakhir, 1 huruf yang kau baca 10 kebaikan. Allahu Akbar. Sobat pintar, indah baca Quran itu. Orang yang baca Quran, subhanallah, banyak penelitian. Insya Allah orang yang sering dan mendawamkan baca Al-Quran akan terbebas dari penyakit pikun. Sobat pintar, Masya Allah, jangan tinggalkan. Saban hari, saban waktu, baca Quran. Walaupun 1 atau 10 ayat. Lakukan istiqomah, konsistensi diri. Sobat pintar, kalau kita sudah terbiasa, nggak ghibah, nggak kadzib, nggak dusta, nggak namimah, nggak adu domba, nggak provokasi. Kita enjoy dengan Ramadan. Kenapa? Indahnya Ramadan membentengi kita sobat pintar. Maka subhanallah, kita istiqomah dengan itu, kita akan terbiasa nanti. Lalu yang terakhir sobat pintar, setelah kita istiqomah, bagaimana kita membangun karakter kepribadian kita menjadi orang yang al-kayis, menjadi orang-orang yang cerdas dalam beramal soleh. Kenapa harus kayis? Karena orang yang kayis itu, yang cerdas itu, dia selalu mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat nanti dengan apa? Dengan amal soleh. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan kehidupan kalian yang akan datang. Perhatikan kehidupan yang panjang. Kapan? Di akhirat nanti saudaraku. Budayakan itu.
kepribadian itu. Kelak kita akan berjumpa. Bukankah Ramadan nanti orang akan gembira ketika jumpa dengan siapa? Dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji Allah dan itu adalah bagaimana Ramadan menterbiah kita Sobat Pintar. Demikian Ustaz Anas. Masya Allah, Alhamdulillah Sobat Pintar dimanapun berada, sore yang penuh berkah ini kita mendapatkan tausiah yang luar biasa. Mungkin masih terakhir ini Ustaz, sebelum nanti kita tutup dengan doa dalam acara Ustadz Menyapa ini. Ustadz, bahwa Sobat Pintar ini adalah kalangan milenial generasi muda. Dan kita tahu bahwa bangsa Indonesia kita kunci hebatnya ke depan adalah para sobat-sobat pintar ini Ustaz. Untuk yang terakhir kalinya pesan-pesan apa Ustaz? Agar sobat-sobat pintar kita ini besok bisa betul-betul menjadi tulang punggung kehebatan bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri dakwah di Ustadz Menyapa ini Ustaz. Terima kasih Ustaz Anas. Menarik sekali pertanyaan Anda Ustaz Anas. Sobat Pintar, indahnya seorang muslim itu selalu tertanam dalam jiwanya. Fastabiqul khairat. Dia berlomba dalam kebaikan. Sahabat muda, sahabat-sahabat pintar, lakukan perubahan. Dengan apa? Terus lakukan prestasi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berlomba dalam kebaikan. Dalam dimensi apapun. Dalam aktivitas apapun. Berikan yang terbaik. Khairunas anfa'um linnas. Kehidupan kita, ruang gerak kita, dimanapun kita berbeda satu sama lain, tapi lakukan yang terbaik. Penuh manfaat buat sekitar kita. Lalu yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, laisal fata mayakulu kana abi, walakinal fata mayakulu ha'anadha. Bukanlah sobat pintar, bukanlah pemuda yang mengatakan ini adalah orang tua saya, yang kaya, yang hebat, yang punya segalanya. Tapi sobat pintar yang dinamakan pemuda, yang dinamakan sobat pintar yang berani mengatakan ini saya tunjukkan kemampuan saya dalam segala bidang, saya tunjukkan perubahan hidup saya nggak ingin bergantung kepada orang lain, saya harus mandiri, berdiri di atas kaki saya sendiri, saya ingin menampilkan prestasi yang terbaik dimanapun saya berada, saya akan kendalikan diri saya. Di mana di lingkungan sana ada anak-anak muda yang barangkali yang suka memprovokasi kehidupan, yang suka narkoba, yang suka tawuran, yang suka mohon maaf berzina di sana. Tetapi karena saya sebagai seorang muslim, imbas Ramadan, tarbiyah Ramadan mengajarkan itu semua. Bukankah di dalam Ramadan kita haram hukumnya memandang yang bukan muhrimnya, sahabat pintar. Bagaimana di luar sana, bagaimana kita dengar cerita, ada prostitusi di sana, ada perzinahan di sana. Tentu sobat pintar dengan Ramadan, sobat pintar yang soleh dan soleha akan mampu mengimplementasikan nilai Ramadan dalam kehidupannya. Demikian Ustaz Anas. Barakallahu fikum, sobat pintar yang berbahagia. Bagaimana untuk bisa kita nanti menyongsong Indonesia yang luar biasa, tadi juga sudah disampaikan. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz ya, di Ramadan ini kita bisa menuntaskan dan bisa mendapatkan keberkahannya dan betul-betul bisa menjadi manusia yang tergolong dalam kelompok manusia yang muttaqin, yang takwa. Dan tentunya kita berharap kita bisa menuntaskan Ramadan kita, dan kita bisa berharap pun kalau Allah memberikan kesempatan, mudah-mudahan kita juga bisa diberi kesempatan Ramadan yang akan datang. Ustadz Usmin yang berbahagia, ini kita sudah pada puncak akhir acara, maka untuk menutup acara Ustadz Menyapa pada sore hari ini, untuk keberkahannya, untuk kita semuanya, untuk para sobat pintar dimanapun berada, mohon bisa ditutup dengan doa Ustadz. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Mari sobat pintar, kita tundukkan kepada sejenak, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita diberikan kemudahan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin.
hamda syakirin hamda yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa dina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibin nasabi syarif wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Pintar dalam acara Ustadz Menyapa. Ramadan adalah rahmat dan rahimnya Allah kepada kita semuanya. Karena dengan Ramadan kita diberi peluang oleh Allah untuk bisa melakukan sesuatu dengan imbalan dan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Itu dalam rangka agar kita menjadi manusia-manusia yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini sobat-sobat pintar dan kita semuanya bisa menjadi kelompok manusia yang bisa mendapatkan berkahnya Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Materi hari ini sekaligus menutup acara Ustadz Menyapa di Ramadan tahun 2023. Yuk semangat lebih baik, semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.